Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SD Kristen Battle dimanapun panjenengan berada. Semoga kesehatan, kebahagiaan, rezeki selalu berpihak kepada kita semua. Bapak Ibu, dimanapun panjenengan berada, kita tahu bahwa pendidikan untuk anak merupakan kebutuhan yang sangat besar. Selain itu, pendidikan untuk anak juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 tentang Hak Perlindungan Anak. Pada kesempatan pagi hari ini, saya hanya ingin menyampaikan sedikit pesan. Yang ini pesannya untuk kita semuanya, bukan hanya Bapak Ibu, melainkan juga untuk saya, juga untuk rekan-rekan saya, serta untuk semua yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita sadari sejenak, dalam satu hari, berapa lama putra-putri kita di rumah memegang gadget selama pandemi ini? Berapa lama mereka memegang handphone dalam satu hari? Apakah handphone yang dipegang anak-anak dalam seharian penuh itu digunakan untuk belajar sepenuhnya? Baik, Bapak Ibu pasti tahu sendiri bagaimana problem ini terjadi. Problem ini tidak bisa dibiarkan, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama, kita batasi penggunaan gadget di rumah. Tidak hanya untuk game, tidak hanya untuk bermain saja, melainkan teknologi yang berkembang sekarang ini mari kita gunakan untuk belajar. Saya tadi telah membuktikan salah satu bentuk dari pemahaman putra-putri kita yang ternyata masih mungkin bisa dikatakan kurang. Contohnya, pada saat disosialisasikan penggunaan akun Microsoft 365, di mana akun itu merupakan akun yang wajib digunakan di lingkungan pendidikan, khususnya di kota Surabaya. Apa respon dari anak-anak kita? Apakah mereka semua sudah memahami instruksi yang telah diberikan? Bapak Ibu, kedepannya pendidikan itu menggunakan konsep computational thinking, di mana kita belajar itu, kita berpikir itu bisa layaknya komputer. Tidak secepat komputer, akan tetapi tepat seperti komputer. Salah satu contohnya apa? Pada saat kita memasukkan akun Gmail atau akun Microsoft 365, apabila tidak sesuai satu huruf saja, atau satu angka saja, atau bahkan titik saja, maka tidak akan bisa login. Hal ini yang menunjukkan bahwa kita harus berpikir secara akurat, meminimalisir kesalahan, bahkan tidak terjadi kesalahan. Lalu memahami setiap instruksi yang ada. Jika putra-putri kita masih belum bisa memahami instruksi-instruksi yang ada, ini menunjukkan lemahnya tingkat literasi di kalangan putra-putri kita. Bapak Ibu, melalui video ini, sejenak mari kita berpikir bahwa yang paling utama untuk anak-anak itu bukan hasilnya. Nilai yang tinggi, nilai yang maksimal, saya dengan mudah itu dapat membuat. Tetapi tahapan demi tahapan, proses demi proses, itu harus dilalui. Dan itu yang paling berharga untuk anak-anak kita. Belajar dari rumah, banyak sekali
yang tentunya problem-problem yang beredar. Banyak siswa yang semakin manja, banyak siswa yang semakin tidak mandiri. Banyak juga siswa yang mengerjakannya dibantu dengan Google, bahkan dibantu dengan orang tuanya. Hal ini, Bapak Ibu, yang nantinya tidak akan membentuk karakter putra-putri kita. Satu, mereka pasti akan merasa malas-malasan belajar. Yang kedua, cara pikirnya tidak akan berkembang secara optimal. Bapak Ibu, bagi saya, pendidikan itu bukan nilai yang tercantum pada rapot, tapi pendidikan itu bagi saya adalah di mana putra-putri kita bersama dapat memahami tiap proses demi proses itu. Melalui video ini, tadi suatu contoh penggunaan Microsoft 365. Itu adalah bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan kedisiplinan di dalam dunia teknologi. Bapak Ibu, sekali lagi, metode ke depan yang kita gunakan adalah computational thinking, berpikir seperti komputer. Ini yang sudah didengungkan di Indonesia. Lalu putra-putri kita apakah sudah siap? Lalu, apakah kita sudah siap mendampingi putra-putri kita untuk belajar seperti itu? Sekali lagi, pendidikan itu yang paling utama adalah mengikuti tuntas dalam setiap proses demi proses, bukan hasil akhir. Sekali lagi, pendidikan itu menuntaskan proses demi proses, bukan hanya hasil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita semakin peduli terhadap putra-putri kita. 1 tahun sudah pandemi ini telah mewabah di Indonesia. Berbagai problem telah terjadi. Di antaranya adalah kekosongan dalam berpikir untuk putra-putri kita. Selama 1 tahun, Bapak Ibu, yang biasanya itu kami lakukan pendidikan mulai pagi hingga jam 3 sore full, kami mendidik putra-putri panjenengan. Tetapi untuk 1 tahun ini, mereka hanya mengikuti pembelajaran sekilas, seperti yang telah diikuti melalui Zoom maupun melalui channel YouTube. Lalu sisa waktu mereka digunakan untuk apa, Bapak Ibu? Apakah putra-putri kita selama pandemi ini semakin maju, semakin baik belajarnya, semakin bagus karakternya? Yang tahu adalah Bapak Ibu yang berada di rumah. Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan mewacanakan pada bulan Juli tahun ini akan mencoba pendidikan kembali lagi dibuka seperti sedia kala dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sudah sekiranya kita menyiapkan mental putra-putri kita, menyiapkan cara berpikir putra-putri kita untuk nanti pada saat tatap muka. Secara pembelajaran, mereka mungkin bisa belajar dari YouTube atau dari apapun. Tapi secara proses demi proses, secara karakter, apakah mereka dapat belajar dengan baik? Apakah mereka terlatih dengan baik? Bapak Ibu, sekali lagi pendidikan adalah kunci utama untuk kesuksesan putra-putri kita ke depan. Di mana kita menyiapkan putra-putri kita, disitulah sebenarnya kita mengukir kesuksesan untuk putra-putri kita. Sekali lagi, mohon kerjasamanya, mohon kita renungi bersama bahwa setiap proses yang kita lakukan ini tujuannya hanya satu, untuk membentuk cara pikir, untuk membentuk karakter anak.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu dapat memahami, dapat menerima apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih, tetap semangat untuk mendidik putra-putri kita bersama. Selamat pagi.